Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Tiara Aulia Rahman, NIM 2016040093. Saya bertindak sebagai pemateri pertama dan rekan saya Alfa Roziova sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan membahas topik makalah kami yang berjudul tentang sistem pembelian akuntansi, yang mana kami di sini akan membahas fungsi-fungsi dalam sistem akuntansi pembelian, informasi yang diperlukan manajemen dalam sistem akuntansi pembelian, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi, catatan yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian, jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian, unsur pengendalian intern, dan bentuk bagan dari alir dokumennya. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang fungsi-fungsi dalam sistem akuntansi. Yang pertama itu ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua yaitu fungsi pembelian. Bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang dan mengeluarkan order pemberian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga itu ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kualitas barang yang diterima dari pemasok atau apakah barang tersebut dapat diterima atau tidak oleh suatu perusahaan. Yang keempat yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi di sini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas, di mana menyelenggarakan arsip dokumen bukti kas keluar dan sebagai catatan utama menyelenggarakan kartu utama sebagai buku atau kartu utang. Selanjutnya yaitu informasi yang diperlukan manajemen. Yang pertama ada jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang kedua, order pembelian yang telah dikirimkan kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, saldo utang dagang pada pemasok tertentu. Yang keenam, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dalam pembelian. Selanjutnya yaitu ada dokumen yang digunakan. Yang pertama yaitu ada surat permintaan pembelian, di mana dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut. Yang kedua yaitu ada surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang atau tidak repetitif, yang menyangkut jumlah rupa pembelian yang besar. Yang ketiga yaitu surat order pembelian, di mana dokumen ini digunakan untuk memasang atau memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Yang keempat ada laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kualitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang kelima yaitu ada surat perubahan order pembelian.
kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Yang keenam, yaitu ada surat perubahan order pembelian. Di sini yaitu kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alvaro Ziova. D. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah 1. Registrasi bukti kas keluar atau voucher register. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. Kedua, jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Yang ketiga, kartu utang. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. 4. Kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. E. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. 1. Prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. 2. Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain untuk memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. 3. Prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan. 4. Prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok. 5. Prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen yang terkait dengan pembelian. 6. Prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi akun yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. F. Fungsi pengendalian intern. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal akuntansi yang diterapkan dalam sistem akuntansi pembelian, unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari 1. Organisasi, 2. Sistem otoritas dan prosedur pencatatan, 3. Praktik yang sehat. G. Bagan alir